Hai, nama saya Olivia Maulida. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi ijarah. Akuntansi adalah proses pencatatan transaksi keuangan, mengolah data transaksi, dan menyajikan sebuah informasi-informasi terhadap pihak-pihak perusahaan. Pengertian ijarah ada dua, yaitu ijarah dan ijarah bitamlik. Ijarah sendiri adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan. Sedangkan ijarah bitamlik adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa muajir kepada penyewa mustajir melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Nah, perbedaan di antara keduanya adalah kalau ijarah tidak berpindah kepemilikan, sedangkan ijarah bitamlik ini di akhir masa sewa ada perpindahan kepemilikan kepada si penyewa. Selanjutnya, di sini ada skema ijarah dan ijarah bitamlik. Di sini, nasabah bank memesan objek sewa kepada bank syariah. Lalu, karena bank syariah tidak mempunyai objek sewa yang diinginkan oleh nasabah bank, maka bank syariah datang kepada supplier atau vendor untuk membeli atau memesan objek barang sewa itu. Nah, di sini objek sewa itu bisa menjadi milik bank syariah. Selanjutnya, bank syariah menyewakan objek kepada nasabah bank tersebut. Bedanya di ijarah bitamlik, adanya perpindahan kepemilikan objek sewa kepada si penyewa. Seperti di gambar ini, nasabah bank memesan objek sewa kepada bank syariah. Lalu karena bank syariah tidak mempunyai objek sewa yang diinginkan oleh nasabah, maka bank syariah datang ke supplier atau vendor untuk memesan atau membeli suatu objek sewa yang diinginkan oleh nasabah. Nah, adanya perpindahan di akhir nanti objek sewa yang disewa beralih menjadi milik nasabah. Ini bisa terjadi sebab karena hibah, hadiah, atau membeli objek sewa tersebut. Nah, selanjutnya ada standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi persamaan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, di sini ada PSAK 107, yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. PSAK sendiri mempunyai fungsi sebagai pedoman utama dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Seseorang akuntan wajib mengikuti format baku yang terdapat di Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Nah, yang terakhir yaitu perhitungan. Contoh soal. Bank Syariah memperoleh aktiva ijarah pada 1 Maret 2011 sebesar 100 juta. Kemudian, aktiva diijarahkan sebagai ijarah muntahiyah bitamlik selama 5 tahun dengan sewa per bulan 2 juta dan dibayar setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Dan penyewa diberikan hak untuk memiliki aktiva ijarah tersebut. Umur aktiva diperkirakan 5 tahun dengan estimasi nilai sisa 10 juta. Penyusutan yang diterapkan adalah metode garis lurus. Pada saat masa sewa berakhir, penyewa diberikan hak opsi untuk membeli, dan pada akhir masa sewa, aktiva ijarah dibeli dengan harga 10 juta. Bank Syariah memperoleh aktiva ijarah pada tanggal 1 Maret 2011. Nah, pada tanggal 1 Maret 2011, aset ijarah 100 juta di debit. Kenapa? Karena kalau aset bertambah itu di debit. Nah, lalu ada kas 100 juta di kredit. Kenapa kas di kredit? Karena dia membeli aset.
otomatis berkurang. Kalau aset berkurang itu maka taruhnya di kredit. Lalu, nah di sini ada selanjutnya penyusutan per tahun sebesar 100 juta. Ini dapat dari soal dikurang 10 juta. 10 juta ini estimasi nilai sisa, jadi totalnya 90 juta. 90 juta itu dapat dari 100 dikurang 10 juta, jadi 90 juta per 5 tahun, totalnya 18 juta. Jadi penyusutan tahun 2011 adalah 10 bulan, karena dari bulan Maret sampai bulan Desember itu 10 bulan. 10 per 12 dikali 18 juta, totalnya 15 juta. Nih, 15 juta itu nilai penyusutan selama 10 bulan. Penyesuaian per 31 Desember 2011 itu beban penyusutan aset ijarah 15 juta. Kenapa beban? Karena penyusutan itu terjadi. Beban itu sama aja seperti biaya. Jadi jika penyusutan itu terjadi, maka bank syariah akan mengeluarkan biaya seperti perbaikan. Nah, selanjutnya akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar 15 juta. Selanjutnya, sewa per bulan dari tanggal 5 April sampai Desember 2011. Sewa per bulannya 2 juta. Untuk mencatat sewa per bulannya, sewa dibayarkan pada bulan berikutnya. Nah, di sini ada kas 2 juta debit. Kas bertambah karena menerima pembayaran penyewa dan pendapatan ijarah 2 juta. Kas yang diterima itu merupakan pendapatan bank syariah. Nah, pendapatan kalau bertambah itu dikredit. Nah, selanjutnya adalah penyesuaian per 31 Desember 2011. Karena sewa bulan Desember belum menerima uang karena pembayarannya di bulan berikutnya. Nah, di sini ada piutang pendapatan ijarah di debit 2 juta. Kenapa piutang? Karena sewa bulan Desember sudah dipakai, tetapi kita belum menerima uang karena pembayarannya di bulan berikutnya, yaitu bulan Januari. Karena pada tanggal 31 Desember biasanya perusahaan itu tutup buku. Nah, selanjutnya pendapatan ijarah dikredit 2 juta. Kenapa pendapatan? Karena piutang dianggap sebagai pendapatan oleh bank karena sudah tercatat oleh jurnal walaupun belum menerima uangnya. Nah, di sini ada jurnal pembalik 1 Januari 2011. Untuk membalik jurnal yang ada pada jurnal penyesuaian, karena kalau tidak dibalik maka akan terjadi jurnal yang ganda atau double. Nah, sini pendapatan ijarah 2 juta di jurnal pembalik ini pendapatan di debit. Sebelumnya di penyesuaian itu dikredit. Nah, selanjutnya piutang pendapatan ijarah 2 juta di jurnal pembalik ini piutang dikredit. Sebelumnya di jurnal penyesuaian di debit. Nah, karena jurnal pembalik di penyesuaian pendapatan ijarah 2 juta dikredit, ada 2 pendapatan bertambah dikredit 2 juta. Nah, jika tidak melakukan jurnal pembalik pada 5 Januari saat Bank Syariah menerima uang kas, baru dibayarkan bulan Desember di bulan Januari, maka Bank Syariah mencatat kas di debit dan pendapatan di kredit. Otomatis ada 2 pendapatan di sini. Di jurnal penyesuaian pendapatan ijarah 2 juta dan pada tanggal 5 Januari pendapatan 2 juta. Jadi di catatan Bank Syariah memperoleh duit 4 juta. Nah, 2 jutanya itu di jurnal penyesuaian dan 2 jutanya di tanggal 5 Januari 2012. Padahal aslinya hanya 2 juta. Akhirnya tidak sesuai antara kas yang diterima dengan pencatatan karena adanya akun ganda. Nah, itulah fungsinya
Jurnal pembalik. Membalikkan jurnal pada jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya di sini di penyesuaian pendapatan di kredit. Maka di jurnal pembalik pendapatan ijaro di debit sebesar 2 juta. Nah, kalau di penyesuaian piutang di debit, maka jurnal pembalik di kredit. Untuk tidak terjadi akun ganda, kalau sudah dibalik, perhitungannya bagaimana? Nah, perhitungannya debit bertemu kredit itu dikurang, dan kredit bertemu dengan debit itu dikurang. Jadi, juga akhirnya nilainya 0. Nah, pada tanggal 5 Januari, berarti nilai pendapatannya murni 2 juta. Karena kalau tidak pakai jurnal pembalik, otomatis di penyesuaiannya masih ada pencatatan pendapatan 2 juta. Maka nanti akan muncul pada tanggal 5 Januari pendapatan ijaro 2 juta di kredit. Kalau ditambahkan, otomatis akan jadi 4 juta. Nah, karena sudah dinolkan, otomatis tinggal 5 jurnal pada 5 Januari pendapatan ijaro 2 juta. Penerimaan pendapatan ijaro 5 Januari 2011 itu kas 2 juta dan pendapatan ijaro juga 2 juta.